Perhatikan jalur 2 dari arah selatan, 2 selatan segera masuk ke area Kabupaten tujuan Jakarta. Rumah gua ya begini dah, agak nyaman. Kalau pagi berantakan, siang ya kepanasan. Sebulan saya gajinya 2 minggu sekali, Mas. Pokoknya segitu dah, 600 700 2 minggu sekali. Pertama buat makan, dua buat ongkos adek gue sekolah, tiga buat bayar kontrakan. Ekonomi ya lebih murah aja. Kalau misalnya naik komuter lain nggak mencukupi lah. Misalkan gaji gue misalnya 5 gitu, sedangkan harga komuter lain ini 3. 2 buat di rumah, 2 buat kontrakan, 1 buat gua. Nah buat komuter lain gua ada cukup. Mau berangkat dulu? Dulu ya, ikut. Kereta hati-hati Niko, jangan di atas. Ngap-ngap mah nggak apa-apa. Dari rumah saya berangkat naik angkot, turun stasiun Bojong. Perbedaan ongkos. Kalau misalnya saya berangkat dari rumah naik kereta, per hari saya cuma mengeluarkan uang 8.000. Itu 8.000 udah PP ya. Tapi kalau misalnya buat naik angkutan umum 25.000. Ekonomi. Perhatikan jalur 1 utara, segera masuk komuter lain tujuan Bogor. 1 utara segera masuk komuter lain tujuan Bogor. Kenapa bisa naik di atas kereta? Karena saya dibantu sama teman. Teman saya ngajakin, kok naik di atas. Udah tuh berani-berani kagak. Saya ngeliatin dia aja dulu. Saya ngeliatin cara dia. Oh begini. Ya udah saya ikutin. Jalur 2 tersedia KRL ekonomi tujuan Jakarta. Tergantung kondisinya, Mas ya. Kalau misalnya keretanya penuh banget gitu, saya naik di atas. Jalur 2 tersedia KRL ekonomi tujuan Jakarta. Kalau misalnya kereta ekonomi udah datang, saya ngeliat posisi kereta. Kalau misalnya posisi keretanya ada pegangannya, udah saya nggak perlu nyari-nyari orang lagi. Maksudnya nyari-nyari orang lagi tuh yang orang yang udah naik di atas kereta. Sudah berangkatkan dari jalur 2 KRL ekonomi tujuan Jakarta. Masih bisa melayani K819. Usai naik turun penumpang setelah menerima baik sinyal hijau, aman dipersilakan berangkat. Ada 4 faktor setelah kita melakukan analisa. 1, mereka memang beretikat tidak memenuhi kewajibannya. Artinya tidak membeli tiket sebagai penumpang. Beli. Kalau misalnya habis turun dari kereta kan di situ kan ada pemeriksaan karcis.
Kalau misalnya kagak ada karcis ya ditangkap. Gitu. Kemudian yang kedua, mereka memang merasa bangga berada di atap. Ya, mungkin ada temannya, ada pacarnya, atau apa, itu bangga mereka di atap. Yang ketiga, mereka paksakan. Kenapa? Karena jam kantor di kita sama, jam aktivitas sekolah sama. Dan yang ketiga, ini penumpang yang ada di atap itu kan kelas ekonomi. Kelas ekonomi tarifnya sangat murah, hanya Rp2.000 dari Bogor bisa sampai Jakarta. Yang di atas, karena kalau misalnya di bawah nih kan ekonomi hampir taruh dah ibarat 100% tuh di dalam gerbong kereta tuh 70% tuh wanita semua. Jadi kita mengalah, karena sisanya paling bapak-bapak. Itu setelah Bogor, ya, dari Mulut Citayam, Bojong, Cilembut. Kalau dari arah Bogor. Kalau dari Jakarta ke arah Bogor itu setelah Jakarta Kota. Nanti nyicil Gondang Dia, Cikini, nah ke sana, kecuali di Gambir, ya. Bayar di pintu tiang listrik, tiang kereta. Itu di UI jatuh, bahkan mati kali karena kepentok. Nah, jangan paksakan naik kereta api kok. Tidak ada kewajiban kereta api sejumlah itu harus terangkut oleh kereta api. Ada nggak undang-undangnya? Nggak ada. Yang gue rasain di atap nih bisa ngeliat pemandangan, biarpun kata panas banget, teriknya matahari, supaya adem karena itu angin. Cuma kalau misalnya di dalam ngap, risih sama tukang pedagang. Pak, woi gorengan 7.000. Super 2. Air 2. Cepat. Aqua 2 aqua. Aquanya mana? Ya, 10.000. Ayo lari. Lari. Buruknya ya itu yang kata kesetrum. Senangnya udah bisa makan gorengan sama teman di atas, goda-godain cewek. Pengalaman uniknya dari stasiun Bojong naik ke atas kereta. Pada saat saya nginjak jendela tuh, tiba-tiba tuh orang yang di dalam jahil nutup jendela, kaki saya kegencet, naik kagak bisa, turun kagak bisa. Saya teriakin deh tuh, kagak dibuka-buka juga. Akhirnya saya tendang aja kacanya. Orang kenapa pada banyak naik di atas? Karena keretanya penuh. Udah gitu muatannya tuh udah kelebihan. Populasi penduduk kan makin nambah, ya, karena arah si pembangunan perumahan tidak diimbangi dengan infrastruktur, baik jalan raya atau kereta api. Sebab begini, yang terjadi di lapangan itu, setiap pembangunan perumahan yang sepanjang jalur pasti arahnya 5 menit ke stasiun. Padahal tidak ada konfirmasi dengan kita. KAI berarti tidak mencari akar permasalahannya menurut saya kalau dia menyalahkan kepadatan yang ada di permukiman gitu. Bagi saya sendiri sebetulnya kalau kita lihat transportasi, kita lihat pada konsumennya, nggak ada masalah sama apakah dia permukiman padat dan lain-lain gitu ya. Jadi jangan salahkan bahwa karena kepadatan dan lain-lain, justru itu keuntungan untuk KAI bahwa stasiun-stasiun itu memang harus ada di
pusat-pusat permukiman supaya efisien dan efektif sebetulnya. Jalur 3 komuter lain mengakhiri perjalanan di stasiun Gajah bagi untuk tujuan. Hari kerja tergantung. Kalau misalnya saya masuknya tanggal merah nih, naiknya di dalam. Tapi kalau misalnya hari-hari biasa di atas. Pernah yang setrum di Lenteng Agung. Jadi posisinya tuh saya sih belum nggak ngeliat langsung jadi kejadiannya udah tinggal mentahnya doang, udah habis kesetrum tapi posisi dia masih nempel di pantograf tergencet. Iya, jadi salah satunya sama security itu PKD disokrok-sokrok itu pakai bambu. Untuk 2012 ini sampai dengan April tidak kurang dari 13 penumpang yang jatuh di atap atau tersengat listrik dan meninggal tentunya. Ngeri ya. Cuman kan itu kan yang di atas kan, karena kenapa dia setrum tuh karena dia tuh bandel jalan-jalan di atas kereta. Udah gitu melewati pantograf. Upaya yang kita lakukan itu pertama memasang paku kawat berduri, pengecetan dengan stempel di atas di atapnya, penyemprotan cat berwarna, kemudian dengan pintu koboi itu ya, barrier dan bandul. Di samping itu juga kita melakukan sosialisasi ke lingkungan langsung, di samping pasang spanduk, selebaran, terus kita melakukan upaya dan tidak berhenti sampai hari ini. Tapi yang bandul berhasil bersih karena tidak ada listrik aliran atasnya. Untuk di jalur yang ada listrik aliran atasnya tidak bisa pasang bandul. Kita sudah melakukan upaya dengan cara seperti merawis, ya, sentuhan yang lebih dianggap manusiawi, tapi ternyata tidak. Yang belum itu penegakan hukum. Mungkin ini butuh waktu. Untuk dari Bojong sampai Pondok Indah sih kagak ada penghalangnya. Tapi kalau misalnya dari UI sampai Kalibata itu ada salah satu. Di UI terowongan pantograf kabelnya pendek banget. Jadi itu mengharuskan kita, mewajibkan kita untuk menunduk. Kalau misalnya kagak menunduk setrum. Tapi kalau buat di Kalibata itu pintu koboi, sejenis alat gamparan. Saling mengingatkan aja, terutama yang paling depan mengingatkan, yang di belakang main colek-colekan aja, nunduk. Rasanya kena gamparan pintu koboi, rasanya pedes banget, panas kayak gitu. Saya berdarah dari pipi kiri saya. Nah ini sebenarnya kalau misalnya merubah perilaku itu, kalau di kita ini fisik itu perlu, fisik yang menekan orang supaya orang tidak melakukan itu. Jadi kalau dia sudah biasa, dia akan dengan sendirinya perilakunya itu dia akan mempertimbangkan keselamatan. Di tiket itu sudah tercantum asuransi. Nanti yang bisa menilai dia dapat asuransi dan tidak itu ada jasa harja asuransinya. Ya, kita kerjasama dengan asuransi jasa harja dan itu bukan uang jasa harja, uang kereta api melalui asuransi itu. Menurut ketentuan yang ada, yang pasti tidak punya tiket tidak punya hak. Tidak punya tiket kan bukan penumpang. Yang disebut penumpang menurut undang-undang pasal 132 itu dia telah memiliki tiket. Ataupun ada yang tidak beli tiket, ada yang bertiket. Maka yang menilainya adalah jasa harja. Yang gue tahu dapat cerita kalau misalnya ada orang kecelakaan yang di atas kereta nggak bakal diasuransiin. Kalau misalnya orang naik di atas kereta nih tapi tetap dia
punya kartis nggak bakalan dibiayain. Terkecuali di dalam kereta tapi gelantungan itu masih diasirasikan. Jalur 1 masuk KRL, Komunikasi Jualan, Jakarta. Dulu sama sekarang beda ya. Kalau dulu bukan PKD, namanya Pamsus. Kalau dulu tuh dia tuh bersifatnya brutal. Pada saat dia menurunkan orang yang di atas kereta, dia tuh memakai benda-benda semacam kayu, besi. Mungkin buat pertama mungkin berhasil, tapi untuk yang keduanya itu mengakibatkan bentrok antara Pamsus sama Atapes. Dua orang petugas Pamsus itu mati. Di Kalibata, tiba-tiba tuh saya tanda tanya, loh kok tugas banyak banget di stasiun Kalibata. Pas saya turun, tiba-tiba tuh dia ngikutin. Jadi tugas PKD itu dia tuh ngeliatin orang yang turun habis di atas kereta. Jadi pas udah turun, diikutin langsung digandeng, ikut saya, diduitin. Jadi mau bebas harus bayar uang 50.000. Nah, sampai hari ini yang kena sanksi itu baru sanksi denda material, ya misalkan ada yang kena 15.000, ya 25.000 ya dibayar sama mereka, naik lagi. Ya, tapi upaya yang dilakukan kereta api ditangkap membuat pernyataan, ketangkap 2 kali itu diserahkan ke polisi. Jadi Atapes melempari kereta api, melempari petugas kita, melempari anggota polisi. Karena mereka merasa tidak nyaman karena keterusikan mereka di atap. Mana mungkin di atap kereta ada batu kalau tidak nyiapkan diri dari bawah pada saat naik. Jadi mereka niat Gatot Kaca kali ngasih batu, nggak mungkin dia dari bawah atas masukin batu. Jadi pas di atas nimpuk. Maka dengan keterbatasan petugas ini ada pasal Undang-Undang 23 tahun 2007 tentang perkataan pasal 173. Di mana masyarakat wajib ikut serta mengamankan perjalanan operasional kereta api. Kejadian burung di atap. Waktu itu saya naik di atas, tiba-tiba hujan. Saya pengen turun di persambungan dekat pantograf. Nah saya itu megang salah satu kotak itu, dan tiba-tiba saya tersetrum, tapi alhamdulillahnya cuma jatuh ke bawah karena tangan saya pegangan. Kalau misalnya kagak pegangan ya jatuh ke bawah. Kapok sih kagak, cuma dijadiin pelajaran aja, harus lebih hati-hati. Pertama kan posisi kereta bukan lambat ya jalannya. Jadi kita udah di atas kereta, hujan gitu, sakit gitu, peletuk begitu, sakit aja badan jadi sakit gitu, karena posisi kereta kenceng.